Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua yang itu dari sekolah di Kecamatan Ranjangan yang kelas satu pula dulu dari satu Kecamatan Ranjangan. Bapak Ibu, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait observasi kinerja kepala sekolah 2026 saya, yaitu indikator yang saya pilih Bapak Ibu ini diskusikan di tahun yang lalu, yaitu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini ternyata kalau pakai laser ini tidak sampai tembus ternyata kalau ke FB. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini kemudian sekarang tanggal 31 Maret 2026 kita bisa buka. Ini Bapak Ibu, panjang juga perlu tahu bahwa indikator kinerja kepala sekolah itu ada 8 poin. 8 poin ini bisa dipilih Bapak Ibu. Nah, kemarin kita sempat juga di poin kelima ini ya Bapak Ibu, yang 2 tahun yang lalu, aktivitas kegiatan komunitas belajar atau kombel. Terus yang tahun kemarin itu refleksi program pengembangan kompetensi ini. Terus yang tahun ini sesuai dengan raport pendidikan. Ini yang saya sesuaikan yaitu kualitas pembelajaran. Jadi saya memilih poin yang 6 ini, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini yang kita nanti akan kulik, yang kita akan dalami, yang sudah kita sedang melaksanakan. Pemilihan indikator ini saya sesuaikan dari raport penilaian Bapak Ibu. Ini tampilan baru raport. Nah, kalau panjang tes Sani ini juga soal dulu kan hanya kepala sekolah, sekarang Bapak Ibu guru juga bisa melihat bisa tes Sani di labsnya rapat pendidikan. Ini kualitas pembelajaran jadi kita itu menurun sebesar 2,06 dari tahun 2024 ya. Jadi rapat pendidikan ini dihasilkan dari ANJK atau apa itu namanya dari kelas 5 ya, dari kelas 5 ANJK kelas 5. Walaupun nanti tahun ini nanti dari kelas 6 ya, sudah jauh tidak. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, definisi dan tujuan dari siklus peningkatan kualitas pembelajaran ini juga kita harus tahu bersama bahwa kalau definisinya ini adalah salah satu pendekatan sistematis, jadi yang runtut, yang saling berkaitan, yang digunakan guru untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pengajaran mereka dengan rangkaian langkah-langkah yang berulang, mulai dari perencanaan. Jadi ada perencanaan, ya, panjangan yang kita bersama-sama dulu. Ini rapat dirian, diobservasi tanggal berapa, terus masalahnya apa, itu termasuk juga perencanaan. Yang dengan tunjukkan apa saja, terus pelaksanaan saat observasi di kelas. Semuanya sudah ada fotonya dan ini dari Bapak Ibu bahwa benar-benar melaksanakan. Walaupun nanti juga ada kendalanya, saya sampaikan jumlah tenaga yang sangat sedikit sehingga waktu foto itu kelas 1 harus diberi tugas atau kelas 2 dan memfotokan yang sudah. Terus juga ada evaluasi dan juga ada refleksi Bapak Ibu. Di siklus peningkatan kualitas pembelajaran ya, gimana? Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik pembelajaran panjenengan. Jadi kalau ada kekuatan yang bisa tahankan atau dilihatkan ada kelemahan itu diperbaiki. Serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, ini untuk target perilaku Bapak Ibu yang jangan tes Sani yang sebelah kanan ya, jangan yang muter-muter itu namanya gimana tuh satunya ya. Nah, ini target perilakunya ini kalau di pengelolaan kinerja yang ada di ruang GTK itu sebenarnya bisa memilih tiga pilihan. Tapi saya hanya memilih yang paling 2 saja yang warna hijau itu, yaitu kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja dulu secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti berlaku. Jadi ini intinya hanya selama observasi itu. Terus berikutnya ini juga ada jadwal observasi dinami ini kami mulai di poin 7 ini karena saya urutan dari polasi ya.
Dari poin 7 ini hari Rabu tanggal 25 Februari untuk PPAI, hari Kamis tanggal 26 Februari untuk PJOK. PJOK-nya ini juga di dalam kelas karena waktunya itu waktu Ramadan puasa. Ya. Terus yang kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu mulai Jumat tanggal 27 sampai dengan Kamis tanggal 2. Ini fotonya panjenengan dan pun juga sama nih. Foto tanggal 25 ini pakai PGRI yang ada saya percaya juga. Nah ini juga memberikan apa tentu observasi pemain kinerja saya ini yang gramatikal ini dikatakan efektif dan variasi. Perilakunya seperti ini. Yang pertama memastikan lingkungan observasi itu nyaman dan mendukung meminimalisir gangguan untuk pengamatan yang efektif. Jadi kalau diamati juga situasinya juga harus dengan nyaman, panjang nyaman dan juga mengamati itu ada tempat duduknya, ya tidak biasa berdiri, mereka juga berdiri ya, berarti nggak nyaman gitu. Terus mencatat perilaku kunci yang relevan dengan kriteria observasi kinerja. Jadi saya juga catatan kemarin saya langsung di laptop benarin. Katolis juga, dan kita nanti sama saja saya nulis di sini sama kita tapi saja di awal apa. Terus juga yang ketiga, ini dari P6 yang tiga ini menetapkan rating observasi kinerja yang realistis sesuai bukti catatan. Jadi saya tidak mengada-ngada kalau misalkan kurang ya saya tulis kurang. Kalau kelebihan seperti kemarin ada catatan juga yang tujuan pembelajaran yang belum ada ABCD-nya ya ujian belajar tulisan itu komunikasikan dengan perilaku. Terus untuk dokumentasi kegiatan data itu ini ada seperti dokumentasinya ini bahasa terus ini yang dikerjakan kita 5 ya ada hasilnya pas itu jadi ini kelas 1 putri kalau ini kelas 2 misalkan kelas 3 2 di sini karena kan kemarin kita sebentar ya. Oh, tidak apa-apa. Ini 2N juga cuma. Dan terakhir. Nah, terus berikutnya ini juga ada hasil observasi itu. Dan itu mulai dari catatan. Oke, kalau ini saya sampaikan saja ini dicari yang ini. Nah, itu untuk hasil observasinya begini. Nah, terus kalau itu berikutnya ini ada tantangan juga benar ini yang kami hadapi yang saya hadapi ya selama observasi. Ini ada setidaknya ada 3 ini yang menurut saya juga sedikit berpengaruh. Yang pertama observasi ini dilaksanakan saat bulan Ramadan. Jadi dari anak-anak mungkin antusiasnya juga berkurang karena tidak menghemat tenaga waktu puasa. Dari bapak ibu guru juga mungkin teriaknya biasanya lantang, sekarang juga agak melempem seperti itu karena memang suasananya puasa. Kecuali mana kan bukan tetap sangkang karena beliau beragama. Terus yang kedua, kurangnya tenaga pendidik untuk mendokumentasikan kegiatan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, begitu di kelas 5, itu kelas 1, kelas 2 harus diberikan tugas, terus nanti memfotokan kegiatan observasi di kelas 5. Terus yang ketiga, yang terakhir adanya kegiatan mendadak. Jadi saya sudah jauh-jauh hari menjadwalkan ternyata ada kegiatan daring jam 9, beberapa jam 8, sehingga harus mengatur strategi lagi maupun ada rapat kita dibahas ya atau ordering. Terus tidak lanjut
Ini saya juga menyosialisasikan kembali ya bahwa pentingnya peningkatan kinerja dalam pembelajaran di luar ITK, fokus pada tadi refleksi diri, rencana tidak lanjut, pelaksanaan tindakan perbaikan dalam pembelajaran secara berkesinambungan bukan berdasarkan pada rating observasi kelas. Yang kedua, sebagai kepala sekolah harus terus belajar mandiri. Saya pun juga bagaimana saya bisa memberikan masukan kalau saya tidak tahu ilmunya seperti itu ya. Saya belum nulis apa gitu ya. Terus yang juga fasilitasi secara maksimal agar tindakan perbaikan yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik, lancar sehingga peningkatan pembelajaran dapat tercapai. Itu ada yang kurang, ya pas saya juga berikan masukan. Dan yang terakhir, saya lanjut diskusi dan refleksi tidak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan. Terus ini Bapak Ibu, saya juga mohon untuk saran dan masukan dari panjenengan untuk pengelolaan kinerja yang akan dilakukan tahun depan ya. Walaupun nanti tahun depan belum tentu ya saya share dari kepala sekolahnya atau universitas. Untuk itu satu-satu sesuai instruksi tidak usah diberi nama ya. Silakan dengan Pak, kalau bisa jangan tulis saja video. Pak harusnya diberikan apa ini slide sebelum kegiatan observasi ya Bapak tulis saja. Anda ada namanya, saya tidak ada Anda ini sini jadi sudah ada janda. Ini berbeda dengan tahun lalu ya, refleksi apa itu indikatornya itu secara buku tanggung jawab juga. Kalau ini saya amati sederhana di dalam observasi itu yang kita lakukan itu harapannya ada peningkatan kualitas pembelajaran karena ada feedback atau umpan balik dari kepala sekolah. Ini saran dan masukan untuk penurunan kinerja yang relevan. Pakai CCTV saja dengan tetap di kantor seperti itu kan. Dan ini juga tidak ada SDP yang tidak perlu semangat kanan lagi. Seperti tahun lalu ini juga waktunya mepet. Mas Nata tidak boleh sampaikan loh ya. Mungkin mau tanya, bisa diamati dia sudah endingnya. Jadi observasi kinerja itu kalau dijadikan sebuah infografis itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada observasi kinerja, ada refleksi diri, refleksi dirinya ini juga dipandu atau dijadi oleh kepala sekolah. Terus juga ada rencana tindak lanjut yang harus dilakukan apabila ada kekurangan atau mungkin perlu penguatan. Nah, terus tindak lanjut ini yang saya katakan tadi seperti RPP-nya mungkin belum tujuan pembelajarannya belum dia diatur kondisi negeri, terutama di Greenwood sering lewat yang jadi bukan 3 atau 4, misalkan bisa menempatkan kalimatnya kata tadi itu kan apa siapa. Ini juga harus ditindaklanjuti atau diimplementasikan untuk ke depannya seperti itu. Dan juga observasi kinerja dulu ini jika dilakukan secara rutin dan terstruktur adalah salah satu langkah awal untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran. Ini saya rasa juga penerimaan atau quote dari William bahwa education is not the feeling of quiet but the lightning of a fire. Artinya apa kan tadi?
Di bawahnya ya, pendidikan, bukan sekedar mengisi siswa dengan pengetahuan, namun menyalakan semangat, rasa ingin tahu dan motivasi belajar sepanjang panjang memberikan pertanyaan pemantik ke anak-anak, mancing anak-anak itu sangat saja. Tidak bilang puasa mengganggu mata, tidak berarti dengannya harus bersih. Dan Bapak Ibu demikian tepuk tangan. Belum masih ada kesimpulan ternyata ini. Kesimpulannya nih Pak. Lalu kesimpulan ini baru benar. Nah ini observasi kinerja guru merupakan bagian penting dalam siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui proses refleksi diri, perencanaan tindak lanjut, implementasi perbaikan dan observasi yang sistematis, guru dapat terus mengembangkan kompetensinya secara nyata di kelasnya. Dengan dukungan kepala sekolah sebagai coach dan fasilitator, serta komitmen guru untuk terus belajar, maka peningkatan mutu pembelajaran tidak hanya menjadi tujuan, tetapi menjadi budaya kerja yang berkesinambungan di sekolah. Ini baru kita. Nah, ini tangan Bapak Ibu. Demikian Bu Natu dan Bapak Ibu dari presentasi pengelolaan kinerja yang kami lakukan di kinerja 1 Kecamatan Kayan Kediri, terutamanya terkait observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dari saya bila ada salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Data Belajar Bali Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,